Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, di episode yang ketiga ini tentang visi hidup, kita akan berbicara tentang masa lalu. Di episode kedua kita bicara tentang apa itu bahagia. Bahagia adalah tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Di episode kedua kita berbicara tentang apa itu khawatir, apa itu cemas, dan 3 kabar baiknya kan. Nah, di episode ketiga ini kita akan berbicara apa itu sedih. Sedih adalah seperti takut juga, rasa resah di dalam hati, rasa tidak nyaman di dalam hati, tidak enak di dalam hati dengan sesuatu yang sudah lama terjadi. Pokoknya dengan yang sudah terjadi. Jadi kalau khawatir, takut, cemas itu rasa cemas menyangkut masa depan, tapi kalau sedih, rasa cemas, rasa sakit, resah dengan sesuatu yang sudah terjadi. Mungkin kita setahun lalu atau 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu kita pernah disakiti oleh seseorang, pernah dibully, dan kita sakit. Setiap mengingatnya sakit. Mengingatnya sakit, makin mengingatnya makin sakit. Padahal orang menyakiti kita itu, membuli kita itu 1 kali. Tapi kita mengingatnya berulang-ulang, itu sama dengan kita menyakitinya berulang-ulang. Jadi orang menyakiti 1 kali, tapi pikiran kita menyakiti kita berulang-ulang. Dengan cara apa? Dengan cara mengingatnya dan menyimpan dendam. Jadi dendam, sasaran terburuk pertamanya adalah pelakunya itu sendiri. Orang yang punya wisdom, punya hikmah akan berusaha menjauhi dendam itu dengan cara memaafkan. Salah seorang pakar di Indonesia ini, motivator di Indonesia ini namanya Anthony Dio Martin, menulis tentang smart emotion. Itu dia dalam salah satu bukunya ada satu tulisan yang ada gambarnya seorang yang sedang memikul batu. Memikul batu mana-mana. Meskipun batu itu cuma 5 kilo, tapi kalau dipikulnya 5 jam, tentu saja akan sangat melelahkan. Seperti itu pula beban jiwa. Seperti itu pula dendam. Seperti orang yang memikul batu kemana-mana, dia memikul dendam itu. Dendam itu memberatkan perasaan kita saat ini. Satu-satunya yang paling dirugikan dengan dendam adalah pelakunya, pendendam itu sendiri. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan itu membahas masalah ini. Dia menyebut kalimat atau menulis kalimat yang sangat populer itu. Ma madha fat wal muhmil ghaib. Yang lalu sudah lewat, yang akan datang masih gaib. Walakas sa'ah allati anta fiha. Anda hanya punya hari ini, yang ada hidup di sini. Saya pernah sampaikan ini dalam mengenai waktu. Jadi waktu itu cuma ada 3. Waktu masa lalu disebut history, masa yang akan datang misteri, dan hari ini adalah present. Orang Sundanya persen. Hari ini harus dijadikan sebagai persen, hadiah. Fokuslah kepada hari ini. Hiduplah seolah-olah hari ini. Lakukan kebaikan seolah-olah besok tidak akan hidup lagi. Fokus kepada hari ini. Insya Allah bahagia. Jadi bahagia itu adalah tidak ada rasa khawatir menyangkut dengan masa yang akan datang, tidak ada rasa sedih menyangkut masa lalu. Aid Al-Qarni menyebut orang yang berfokus terbebani oleh masa lalu seperti orang yang gergaji, serbuk gergaji, nggak ada gunanya. Atau seperti orang yang mau menumbuk tepung yang sudah halus, nggak ada gunanya menumbuk tepung yang sudah halus. Itu orang yang berpikir kepada masa lalu. Semegah apapun masa lalu, toh sudah lewat. Ma madha fat, yang lalu sudah lewat. Namun yang akan datang juga masih gaib, masih misteri. Terakhir, hari ini kita sudah punya beban tertentu untuk hari ini. Jangan terlampau rajin dibebani oleh masa lalu yang belum tentu terjadi, dan dibebani pula dengan masa lalu yang sudah lewat, yang tidak akan kembali lagi. Mudah-mudahan
Anda dan saya dimanapun Anda berada, termasuk orang-orang yang selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.